Berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Jalan Tol Tanpa Ujung. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, Arya dan Benny sedang menyetir pulang setelah perjalanan panjang. Mereka sangat lelah, mata berat, kepala pusing, dan yang mereka inginkan hanyalah sampai di rumah secepat mungkin. Arya memutuskan untuk mengambil jalur pintas yang baru dibuka, bernama Jalur Pintas X. Jalur yang katanya cepat, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya mereka temui. Di depan mereka terbentang sebuah terowongan tua. Di atasnya tertulis nama yang aneh, Terowongan Sumur Waktu. Begitu mobil masuk, suara band tiba-tiba berubah, bergema, mengalun panjang, seperti ada langkah lain yang mengikuti mereka dari samping. Benny menoleh ke belakang. Mulut terowongan berubah seperti kegelapan yang mengejar. Ke depan, ujung terowongan tidak terlihat sama sekali. Hanya hitam pekat yang terus saja memanjang. Setelah keluar dari terowongan, udara berubah menjadi dingin. Sangat dingin. Lampu jalan mati semua. Aspal terlihat tua dan retak-retak, seperti sudah berpuluh tahun ditinggalkan. Bahkan radio mobil pun mati total. Tidak ada suara apapun kecuali mesin mobil dan napas mereka. Arya mencoba meyakinkan diri bahwa ia tidak salah jalan. Tapi di pinggir jalan ada plang bertuliskan Jalur Pintas X yang masih ada. Mereka memang tidak salah jalan, hanya berada di tempat yang salah. Benny merasa ada yang memperhatikan mereka. Ia menoleh ke spion, dan jauh di belakang berdiri sebuah siluet kurus tinggi dan terlalu tinggi untuk manusia. Sosok itu hanya diam, kaku, menatap lurus ke arah mereka. Lalu ketika Benny berkedip, sosok itu sudah menghilang. Tapi rasa dingin tetap menempel di tengkuknya. Tidak lama setelah itu, Arya mengerem pelan, dan di tengah jalan berdiri seorang wanita bergaun putih. Pakaiannya terlihat sedikit basah, dengan rambut hitamnya yang menempel di punggung, meskipun tidak ada hujan sama sekali. Wanita itu berdiri membelakangi mereka, tidak bergerak sedikit pun. Arya membunyikan klakson, dan di saat itu kepala wanita itu berputar perlahan menghadap mereka, sementara tubuhnya mengikuti. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan dari sudut matanya mengalir cairan hitam kental. Bibirnya terbuka seperti ingin berteriak, tapi tidak keluar suara. Seketika, Arya langsung menginjak gas. Saat melaju kencang, Arya kemudian mengecek spion tengah. Awalnya gelap, lalu muncul sepasang mata merah yang menyala, menatap langsung ke arah mereka tanpa berkedip. Mata itu bukan hanya mengikuti, tetapi seperti menembus kegelapan dan menancap ke dalam jiwa Arya. Ia mematikan lampu interior, berharap sosok itu tidak bisa melihat. Tapi ia tahu, mata itu telah menemukannya. Di jalur berlawanan,
mulai muncul bayangan-bayangan hitam berlarian. Banyak sekali. Semua menunduk seolah mencari sesuatu. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengeluarkan suara. Tidak ada yang saling menyapa. Mereka berlari seperti rekaman lama yang rusak. Arya dan Benny menatap ke depan hingga takut untuk melihat ke samping. Benny kemudian mencoba menenangkan diri. Tapi dari sudut matanya, ia melihat gerakan cepat di kaca. Tiba-tiba seseorang berwajah pucat muncul menempel di kaca sampingnya. Wajah itu tanpa ekspresi, datar, kosong, menakutkan, dan hilang hanya dalam sepersekian detik. Benny membeku, napasnya hampir hilang. Lalu saat melewati sebuah jembatan, Arya melihat sesuatu di sisi atas pembatas. Tubuh-tubuh kaku tergantung, dibungkus kain lusuh, seperti sesuatu yang sengaja dipajang di sana. Mereka berayun perlahan, walau tidak ada angin. Arya menggigit bibir, menahan panik, dan ia tidak berani menoleh lagi. Kini kengerian itu semakin dekat. Di kedua sisi mobil, puluhan penampakan berjalan mengikuti laju mobil. Ada pria dengan wajah berlubang, kakek dengan tubuh terpelintir, hingga wanita bermulut robek yang wajahnya hampir menempel di kaca. Mereka semua menatap ke arah Arya dan Benny, seperti mengajak mereka bergabung. Lalu wanita bermulut lebar itu mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam, dan ia menempelkan tangannya ke kaca tepat di mobil bagian depan. Kaca itu bergetar, dingin, dan tekanan tangannya terasa seolah benar-benar menyentuh kulit. Benny menutup mata keras-keras sambil menahan air mata. Lalu tiba-tiba jalan tol itu berakhir. Di depan mereka terbuka sebuah lubang hitam pekat, seperti mulut gua yang menelan cahaya. Arya menginjak rem sekuat mungkin. Mobil berhenti tepat di tepinya. Di luar, semuanya begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dan seketika, semua penampakan itu berlari menuju mobil, menekan kaca, menggaruk kap mobil dengan suara kuku-kuku itu yang membuat telinga seperti ditusuk. Dari kaca depan muncul wanita, sosok hitam tinggi yang menutupi seluruh pandangan. Dialah siluet yang tadi dilihat Benny. Kini ia tepat di depan mereka. Arya sadar tempat ini tidak ingin mereka pergi. Dan dengan gemetar, ia memejamkan mata lalu mematikan mesin mobil tersebut. Dan dalam sekejap, semua suara hilang. Cahaya terang muncul. Ketika Arya membuka mata, mereka sudah berada di rest area yang ramai. Mobil-mobil lain ada di sekitarnya. Hingga malamnya kembali normal. Arya dan Benny hanya saling menatap. Nafas mereka tersengal, tubuh gemetar, tapi mereka selamat. Tidak benar-benar bebas, karena sejak malam itu Arya sering melihat matanya sendiri tampak terlalu merah di spion. Dan Benny, ia sering mencium bau air laut yang asin meskipun mereka jauh dari pantai. Jalan tol tanpa ujung, mungkin bukan sekedar jalan pintas, tapi sebuah lingkaran yang menunggu siapa saja yang kelelahan. Nah kawan-kawan, itulah tadi kisah tentang Arya dan Benny. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan pastikan juga kawan-kawan sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang.
karena di balik cerita masih ada cerita.